Mulut pada ayam dinamakan dengan paruh. Di dalam mulut ditemukan adanya lidah yang berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan ke dalam sistem pencernaan selanjutnya, yaitu esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran memanjang yang berbentuk seperti pipa. Kerongkongan atau esofagus berguna untuk meneruskan makanan menuju tembolok. Kemudian makanan disalurkan pada organ tembolok. Tembolok merupakan tempat penyimpanan makanan sementara. Sebenarnya tembolok hanyalah diferensiasi dari esofagus yang mengalami pembesaran. Proventriculus merupakan lambung sejati pada ayam. Di dalam proventriculus terjadi pencernaan secara enzimatis yang melibatkan sekresi asam klorida HCl, enzim pepsin, dan cairan getah untuk mencerna protein. Pankreas terletak di antara lingkaran duodenum pada usus halus. Pankreas mewakili massa yang berfungsi sebagai pengendapan endokrin maupun sebagai eksokrin. Selanjutnya pada organ hati. Hati berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme protein, karbohidrat, dan lipida, serta inaktivasi hormon polipeptida. Sama seperti hewan ruminansia, usus halus pada ayam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam duodenum terdapat beberapa enzim pencernaan seperti enzim lipase, amilase, dan tripsin. Usus besar merupakan saluran seperti usus halus, akan tetapi memiliki ukuran yang lebih besar. Sama seperti di cecum, di dalam usus besar juga terdapat absorpsi air. Kloaka merupakan saluran akhir sistem pencernaan ayam. Kloaka berfungsi sebagai saluran buang hasil sisa pencernaan seperti feses yang bercampur dengan urin dan juga asam urat. Selanjutnya kami akan menjelaskan sistem reproduksi pada ayam betina. Yang pertama ada organ ovarium. Ovarium terdapat di daerah kranial ginjal, di antara rongga dada dan rongga perut pada garis punggung sebagai penghasil ovum. Ovarium terdiri dari kurang lebih 1.500 folikel yang menempel pada permukaan ovarium dengan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat yang berpembuluh darah dalam ovarium. Oviduct merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsi dari oviduct sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Infundibulum merupakan bagian paling kranial atau depan dan teratas dari oviduct dengan panjang 9 cm. Fungsi dari infundibulum sebagai tempat ovulasi, fertilisasi, dan pemasakan ovum. Magnum merupakan saluran lanjutan dan bagian oviduct terpanjang, yaitu sekitar 33 cm. Magnum berfungsi untuk proses perkembangan telur, tempat disekresikan albumen telur, serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Isthmus memiliki panjang sekitar 10 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum, sehingga dapat disebut sebagai penyempitan. Isthmus berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selaput kerabang lunak. Kemudian berlanjut ke uterus. Uterus merupakan bagian oviduct yang melebar dan berdinding kuat dengan panjang 10-12 cm. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan telur paling lama, sekitar 18-20 jam. Vagina merupakan bagian paling kaudal atau belakang dari oviduct dengan panjang sekitar 12 cm. Vagina diakhiri dengan adanya bentukan kloaka di bagian akhir saluran reproduksi. Selanjutnya kita melangkah ke sistem pernapasan. Yang pertama ada organ nares atau lubang hidung. Lubang hidung adalah awal dari saluran pernapasan ayam. Lubang hidung berfungsi untuk mengambil udara untuk bernapas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara, kotoran, debu, serta bakteri yang masuk. Laring adalah organ yang paling dekat dengan trakea. Fungsi dari laring antara lain mencegah masuknya benda asing ke dalam laring, jalan masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan, serta mengatur suara.
Kemudian udara akan disalurkan ke organ trakea. Trakea berupa pipa terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Trakea memiliki fungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Pada pangkal trakea terdapat sirin sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri pembawa penyakit yang masuk. Bronkus dan bronkiolus seperti cabang pada dahan pohon yang rindang, yang dimana bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang lebih berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar. Kemudian kita beralih ke organ pulmo atau paru-paru. Pulmo atau paru-paru ayam terdapat di belakang jantung ayam dan dilindungi oleh tulang yang rapi membungkus paru-paru. Fungsi paru-paru ayam sama dengan paru-paru pada umumnya, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Air sac atau kantung udara berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi.